Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Marilah sebelum kita pembelajaran IPS dimulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Nanti kalau yang hafal dilafadzkan, yang tidak hafal cukup mengikuti dalam hati. Kita mulai dengan ta'awud seperti biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Terima kasih. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita sudah sekitar hampir 2 tahun ini mengalami apa yang disebut dengan pandemi COVID. Jadi untuk itu saat ini juga masih PPKM, maka Pak Guru mengharap pada kalian supaya untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan. Jadi diantaranya senantiasa memakai masker jika keluar rumah, kemudian juga tak lupa mencuci tangan di tempat-tempat yang telah disediakan. Kalau di sekolah kita ada di tiap kelas, kemudian juga menjaga jarak sama menjauhi kerumunan. Jadi kebanyakan anak-anakku sekalian, karena kita punya sifat sosial sehingga sampai lupa sering berkerumun. Nah, untuk itu mohon anakku sekalian diperhatikan. Untuk selanjutnya, anakku sekalian, selama ini kita jarang bertatap muka. Nah, untuk itu walaupun seperti itu kalian harus tetap di rumah, tetap belajar, karena tugas seorang pelajar adalah belajar. Jadi kalau Allah itu menjanjikan barang siapa yang mensyukuri nikmat maka akan ditambah nikmat, dan barang siapa yang mengkufurinya maka azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Jadi kalau misalnya seorang siswa pelajar itu cara mensyukurinya yaitu kalau enggak libur waktunya masuk sekolah ya sekolah. Kemudian kalau dapat tugas dari Bapak Ibu guru kalian kerjakan, walaupun misalnya pas kalian itu daring tetap dikerjakan. Kemudian juga kalian tugas utamanya adalah belajar. Jadi itu cara mensyukuri nikmat seorang pelajar. Jadi janjinya Allah, barang siapa yang mensyukuri nikmat akan ditambah. Ketika kamu mensyukuri nikmat sebagai seorang pelajar dengan terus masuk sekolah, kemudian mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, kemudian belajar, nanti akan diberi nikmat oleh Allah berupa nilai yang baik. Ya, jadi kalau kalian itu mensyukuri nikmat ditambah, kemudian ditambah lagi oleh Allah ketika kalian terus belajar, kemudian tidak bolos, kemudian mengerjakan tugas, nanti pada akhirnya kalian akan ditambah nikmat. Setelah nilainya bagus, nanti pas unggah-unggahan atau pas kenaikan kelas kalian akan naik kelas, dan kemudian terus ditambah lagi, tambah lagi. Kalau kalian seperti itu terus mensyukuri nikmat dengan belajar, kemudian mengerjakan tugas, kemudian masuk sekolah, nanti suatu saat kalian setelah lulus dari SMP ini nilainya akan bagus dan akan mudah mencari sekolahan di jenjang selanjutnya. Tapi sebaliknya, jika kita tidak mensyukuri nikmat, tadi janji Allah adalah wala in kafartum inna adzabil lasyadid, maka siksaku amat pedih. Jika kalian seorang siswa kok tidak pandai mensyukuri nikmat, jadi kalian pas dulu daftar di sini di sekolah kita, kemudian diterima,
kemudian kalian tidak pernah berangkat masuk sekolah, kemudian ada tugas lewat daring juga tidak dikerjakan, kemudian kalian juga malas belajar, maka nanti kalian akan diazab berupa nilainya tidak bagus atau jelek. Kemudian kalau setelah itu kalian lanjutkan lagi, nanti akan ditambah lagi dengan kalian tidak naik kelas. Jadi harus kalian pilih yang mana yang baik. Jadi kalau kalian tetap mensyukuri dengan belajar giat, dengan mengikuti kegiatan belajar yang baik, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, belajar di rumah, insya Allah nanti kalian akan mendapatkan hal yang terbaik. Saya kira untuk sementara itu dari Pak Guru. Untuk selanjutnya kita belajar IPS pada kesempatan hari ini dengan materi tentang lembaga sosial. Anak-anakku sekalian, baiklah untuk pelajaran pada kesempatan hari ini tentang lembaga sosial. Jadi kalau kemarin kita belajar interaksi antar ruang, kemudian keruangan dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita belajar tentang lembaga sosial. Ya, nanti ada materi tentang jenis-jenis lembaga sosial, kemudian fungsi lembaga sosial, kemudian peran anggota dalam lembaga sosial. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar sampai ke jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial. Jadi yang pertama anakku sekalian, diharapkan setelah belajar ini nanti kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat, jadi di masyarakat sekitar kalian. Kemudian yang kedua bisa mengidentifikasi fungsi-fungsi lembaga-lembaga sosial. Jadi kalau yang pertama tadi jenis lembaga sosial, kemudian yang kedua fungsi lembaga sosial. Kemudian yang ketiga diharapkan kalian menafsirkan peran anggota masyarakat dalam lembaga sosial. Kemudian pada akhirnya nanti kalian supaya bisa mempresentasikan hasil investigasi fungsi dan peran anggota masyarakat dalam lembaga sosial. Ya, anakku sekalian, baiklah kita mau langsung ke jenis-jenis lembaga sosial dan fungsinya. Anakku sekalian, mungkin kalian pernah belajar tentang lembaga sosial, definisinya mungkin banyak. Pak Guru pada kesempatan hari ini mau menyampaikan definisi lembaga sosial yang disampaikan oleh menurut Kuncoro Ningrat. Jadi nanti kalau misalnya ada perbedaan beberapa kata dengan yang lain, itu wajar, tapi substansinya sama. Jadi lembaga sosial menurut Kuncoro Ningrat adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kami ulangi lagi, Pak Guru ulangi. Lembaga sosial menurut Kuncoro Ningrat adalah lembaga sistem tata kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ini nanti fungsinya diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lembaga sosial ini dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai hal, bidang banyak sekali ya, diantaranya ada di bidang ekonomi, kemudian bidang politik, kemudian bidang sosial, kemudian bidang budaya dan lain sebagainya. Selain hal tersebut, lembaga sosial juga dibentuk agar supaya masyarakat dapat hidup dengan teratur, jadi tidak uraan, jadi dengan teratur. Ya, anakku sekalian, pada gambar 710 nanti itu ada lembaga pasar contohnya nggih. Ada lembaga pasar yang satu banyak orangnya itu di perahu, kemudian yang satu lagi pakai online. Jadi itu nanti bisa kita diantaranya belajar tentang itu. Kemudian anakku sekalian,
Kalau misalnya masing-masing lembaga sosial dibentuk itu atas dasar fungsi dan tujuan yang berbeda, mungkin anakku sekalian bisa memahami bahwa masing-masing lembaga sosial itu dibentuk untuk tujuan yang tentu tidak sama karena masing-masing berbeda. Sekarang untuk selanjutnya Pak Guru akan memberikan penjelasan tentang macam-macam lembaga sosial khususnya yang ada di sekitar kita ya. Jadi anakku sekalian, tadi kan kita belajar tentang lembaga sosial, terus kemudian yang saat ini akan Pak Guru sampaikan tentang jenis atau macamnya. Ini tidak banyak, ada beberapa saja yang Pak Guru sampaikan. Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Jadi yang lembaga sosial yang terkecil adalah lembaga keluarga. Jadi keluarga inti itu terdiri dari seorang ayah, kemudian seorang ibu atau suami istri, kemudian anak. Jadi itu merupakan lembaga yang terkecil. Jadi keluarga disebut lembaga karena keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Misalnya seperti ini, aturan larangan pulang malam hari bagi anak-anak. Misalnya kalian kan masih usia SMP, yaitu di keluarga kalian ada aturan untuk tidak pulang terlalu larut malam. Kemudian keluarga merupakan satuan kekerabatan yang paling mendasar dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi seperti yang Pak Guru sampaikan di awal, bahwa lembaga keluarga adalah lembaga terkecil. Kemudian definisinya lembaga keluarga itu tadi, yaitu keluarga merupakan satuan kekerabatan yang paling mendasar dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian yang kedua tentang macam lembaga, yaitu lembaga agama. Jadi agama di negara kita ini ada beberapa, di antaranya agama Islam, kemudian agama Hindu, agama Buddha, kemudian agama Kristen, dan lain sebagainya. Itu nanti ada lembaganya tersendiri. Jadi lembaga agama ini merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat. Kemudian agama itu definisinya, kalau kalian mungkin sudah sering mendengar kata agama tapi belum tahu definisinya, jadi definisi dari agama itu sendiri adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan, cara beribadah kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia ya. Jadi agama itu mengatur hal-hal tentang tersebut di atas. Jadi kalau misalnya kita berbeda agama satu sama lain, itu tidak diperkenankan untuk saling menjelek-jelekan. Jadi lembaga agama yang ada dalam masyarakat ini sangat berperan dalam mengarahkan setiap manusia sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang diyakininya dan berguna bagi kehidupan manusia. Jadi kalau kita semua itu beragama, itu harus berguna bagi kehidupan manusia. Jangan sampai kita beragama justru akan menjadi kita tidak berguna. Jadi sia-sia kita beragama. Anakku sekalian, itu tadi yang pertama jenisnya sudah lembaga keluarga, kemudian yang kedua lembaga agama, kemudian yang ketiga yang ketiga ini lembaga ekonomi. Kemudian mungkin kalian bertanya dalam hati, mengapa Pak masyarakat kok harus membutuhkan lembaga ekonomi, mungkin seperti itu nggih. Jadi lembaga ekonomi ini didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, jadi kalau enggak ada lembaganya, nanti perekonomian di masyarakat itu tidak bisa berjalan dengan teratur. Untuk itu diadakan lembaga ekonomi. Jadi karena kegiatan ekonomi itu banyak sekali ya, diantaranya
perdagangan, kemudian ketenaga kerjaan, dan juga transaksi jual beli. Jadi tidak cuma jual beli tok di kegiatan ekonomi, tapi juga ada perdagangan, kemudian ada juga ketenaga kerjaan. Nah, contoh dari lembaga ekonomi ini adalah diantaranya badan usaha milik negara, yakni punya negara, jadi punya pemerintahan. Kemudian juga ada badan usaha milik swasta. Nah, ini selain pemerintah non pemerintah, ada juga berupa koperasi. Nah, jadi macam-macamnya ada beberapa nih. Jadi contohnya tadi ada lembaga ekonomi, contohnya BUMN tadi untuk milik negara, kemudian BUMS milik swasta, dan juga ada koperasi. Itu yang ketiga, jenis lembaga sosial. Kemudian lembaga sosial yang berikutnya, yang keempat, yaitu lembaga pendidikan. Ya, jadi lembaga pendidikan ini definisinya adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Jadi kalau termasuk sekolahan kita itu adalah lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Kemudian lembaga pendidikan ini sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat karena fungsinya yang sangat penting. Jadi di lembaga pendidikan ini masyarakat juga ikut andil dalam memelihara supaya adanya keberlangsungan, jadi tidak macet di tengah jalan, karena pendidikan kita pahami adalah sangat penting. Negara kita dulu pernah dijajah, diantaranya penyebabnya karena pendidikannya sangat rendah. Anakku sekalian, yang terakhir yaitu lembaga sosial jenis kelima, yaitu lembaga politik. Jadi lembaga politik ini adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara. Jadi kalau anak-anakku sekalian sering melihat bendera-bendera partai itu, ya itu termasuk nanti ada yang mengaturnya, yaitu di lembaga politik. Kemudian seperti urusan pemerintahan daerah, ini contohnya juga ditangani oleh lembaga politik, kemudian pemerintahan pusat juga. Nah, contoh lembaga politik yang ada di Indonesia ini khususnya contohnya yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang Dewan Perwakilan Rakyat itu fungsinya yaitu sebagai wakil rakyat di dalam pemerintahan pusat. Demikian tadi anak-anakku sekalian, jadi sudah Pak Guru sampaikan macam-macam atau jenis-jenis lembaga sosial yang ada di sekitar kita. Untuk selanjutnya ini sebelum kita akhiri, Pak Guru mau memberikan tugas untuk kalian di rumah, silahkan nanti dikerjakan, yaitu tentang lembaga sosial tadi. Yang pertama silahkan kalian catat. Yang pertama, lembaga keluarga itu fungsinya apa saja. Jadi yang pertama tugasnya kalian mencari fungsi dari lembaga keluarga. Kemudian yang kedua, nomor 2, silakan ditulis lagi, yaitu fungsi dari lembaga agama minimal 3. Nah, kalau misalnya kalian menemukan lebih dari 3 lebih baik, tapi minimal 3. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan fungsi dari lembaga ekonomi. 3 saja, 3 nggih. Kemudian yang ke-1, 2, 3, yang keempat, lembaga pendidikan itu fungsinya apa saja, 3 juga. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi lembaga politik. Jadi kalian sebutkan, ada 5 tugas itu dari Pak Guru, 1, 2, 3, 4, 5, sebutkan fungsi dari masing-masing lembaga itu. Saya kira itu dari Pak Guru. Kalau misalnya nanti ada mengalami kesulitan dari tugas-tugas itu, bisa dikonsultasikan lewat grup atau
WA ke Pak Guru. Sekian. Anak-anakku sekalian, demikian tadi pembelajaran IPS pada hari ini. Pesan Pak Guru yang terakhir yaitu silahkan kalian tetap mensyukuri nikmat dengan belajar, kemudian berangkat sekolah dan mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Untuk itu marilah kita akhiri pelajaran pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.